Memberi makan ikan mas. Jangan takut nggak dapat rezeki. Walau ikan ini tidak bisa lompat mengambil sendiri, Allah takdirkan angsa yang mengambilkannya. Jangan takut kehilangan rezeki, karena rezeki sudah ditakar, persis seperti yang Allah kehendaki. Dan jangan takut untuk berbuat baik. Angsa saja memberi makan untuk ikan-ikan yang ada di sini. Percayalah, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani berbagi, jangan pelit. Salam. Gayung nih. Buat Tuhan berapa gayung? 1. Oke. Buat diri sendiri berapa? 2. Oke. Buat sesama? Udah 1,5. Sisa 5,5-nya buat siapa? Diri sendiri. Jadi 1, 7,5, 1,5. Krisis terjadi. Simpanan meninggalkan kita, teman-teman meninggalkan kita. Apakah menurut saudara waktu krisis Tuhan meninggalkan kita juga? Makanya firman Tuhan bilang ini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Kalau tahu begitu, kita invest untuk Tuhan jangan asal-asalan. Mesti prinsip dengan benar, karena krisis apapun boleh terjadi. Orang bisa tinggalkan kita, tapi sumber ini akan terus mengalir. Jeruk ini nggak pernah stres. Kira-kira akan ada jeruk lagi nggak ya? Apa stres? Yang punya perkebunan jeruk nggak akan stres, pasti nunggu terus. Karena ada benih yang ditabur. Cleaning service, maaf. Pemilik kebun jeruk itu akan stres. Jeruknya tumbuh lagi nggak? Kalau setelah dia makan juga bijinya. Pasti krisis. Jangan lebih parah lagi. Kulitnya juga sayang, memaham. Itu parah sekali. Kalau saudara setiap kali dapat berkat, saudara telan semua bijinya, kulitnya, itu stres. Tapi kalau setiap kali saudara dapat berkat, saudara ikutin prinsip ini, ditabur lagi. Jangan pernah takut di tahun kering. Aku percaya apa yang aku tabur, aku pasti tuai. Itu ekonomi surga tuh, kayak begitu tuh. Siapakah Insinyur Salah Atia ini? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 500.000 orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, provinsi Dakohliyah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah, satu dari mereka, pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa.
Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Global Wakaf dari Global Islamic Philanthropy. Say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. It's how I live my life. That's why I am, one of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for this day. Thank you for every moment that led to this day. Thank you for the hard times. They made me appreciate the good times. Thank you for the lessons. They were needed for my development. Thank you for my eyes that get to witness the miracles of today and tomorrow. Thank you for everything I take for granted. Thank you for all of my blessings. Thank you for my drive. Thank you for my spirit. Thank you for my strength. Thank you for giving me the courage to fight through the hard times. Thank you for the people in my life, those I love and those I learn from. Thank you for it all. Thank you. Thank you. It's the key that opens the door to instant happiness, unlocks the door to everything we are really seeking in life, happiness.